Oke, selamat pagi menjelang siang semua. Pagi, Pak. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas atau mempelajari tentang tekanan. Nah, jadi saya hanya mau kasih tahu untuk pertemuan ini kamu nggak usah sibuk-sibuk mencatatnya, kamu dengarin saja dulu, lalu perhatikan. Nanti akan saya posting bentuk dokumennya. Jadi nanti kalian bisa mendownloadnya. Kalau mau ngeprint silakan print, ya. Jadi supaya membuat waktu kita tidak terlalu banyak terbuang, ya. Oke. Saya mau kalian itu sekali saya menjelaskan hari ini bisa paham dan lebih mengerti. Baik, kita mulai dulu dari peta konsep. Nah, peta konsep di sini maksudnya begini. Yang bakal kita pelajarin itu nanti seperti inilah gambarannya. Ya. Jadi nanti tekanan itu ya yang kita mau pelajarin ada tekanan pada zat padat. Saya perbesar ya, beragak nampak dia. Oke. Jadi tekanan itu nanti kita mulai dari tekanan zat padat. Kemudian yang kedua ini ya, tekanan pada zat cair. Ya. Jadi tekanannya ada pada zat padat, kemudian zat cair, dan nanti terakhir gas. Ya, ini dia. Oke. Nah, jadi ada 3 ya untuk zat padat, cair, gas. Nah, untuk tekanan pada zat cair di sini lebih banyak dia kita bahas. Ya, ada bejana berhubungan, kemudian ada hukum Pascal, ya, kemudian ada gaya hukum Archimedes, ada gaya apung, oke. Baru nanti alat-alat yang sesuai dengan hukum Pascal, ya. Oke. Nah, kita mulai saja langsung. Ini dia. Jadi kalau kalian lihat di situ, ya, definisinya tekanan pada zat padat. Jadi besar gaya per satuan luas. Ya. Di mana P itu tekanan, satuannya dalam SI, Newton per meter pangkat 2. Atau diganti dengan Pascal. Nah, kenapa diganti Pascal? Itu semata-mata untuk menghormati ya Pascal. Karena dia ilmuwan yang berusaha keras mempelajari tekanan. Ya, itu dia. Kemudian ada gaya, satuannya Newton, lalu A, luas bidang yang ditekan. Nah, cerita tentang luas bidang ditekan. Saya berharap kalian itu bisa langsung connect kan luas bidang. Jadi bidangnya itu kalian harus coba ingat rumus-rumus mencari luas pada matematika.
ada nanti bidang segitiga, ada bidang berbentuk lingkaran, atau bidang berbentuk persegi panjang atau 4 persegi, ya, dan seterusnya. Jadi intinya kalian harus ya buat catatan sendiri untuk luas bidang. Tetapi saya mau tekankan biasanya soal fisika tentang tekanan itu jika tidak bentuk lingkaran pasti berbentuk persegi panjang atau 4 persegi. Ya, itu dia. Jadi kan kalian bisa lebih terarah ya. Nah, terus kita ke bawah. Saya tidak mau membahas contoh soalnya dulu ya. Nanti itu ada yang mau saya jelaskan lagi. Nah, ini. Oke, seperti ini. Ya. Seperti ini bisa kalian lihat. Jadi kalaulah bendanya seperti itu, berarti luas bidangnya berbentuk segi 4 kan? Apakah 4 persegi atau persegi panjang? Nah, seperti itu yang saya mau kalian langsung bisa memperkirakan bentuk alasnya. Ya. Oke, saya coba tampilkan dulu yang lain. Nggak ada ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah dia. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sebelum kita masuk ke contoh soal hitungan. Karena kalau menurut saya, bohong rasanya jika konsep tekanan kalian belum kuasai. Kalau hitungan, saya yakin sama kalian, kalian pasti bisa. Ya, saya yakin 100% kalian pasti bisa. Cuma ada syaratnya. Syaratnya satu, yaitu sering berlatih. Itu kalau hitungan. Tetapi kalau konsep, ya, itu yang saya mau sekarang. Oke? Coba ya, siapa yang bisa jawab, silakan dijawab. Kenapa bebek bisa berlari kencang di lumpur dibandingkan orang berlari di lumpur? Memiliki sifat pada kaki. Saya ulang ya. Ini pertanyaannya tentang konsep ini. Mengapa bebek lebih kencang larinya di tanah berlumpur dibanding orang berlari di lumpur yang sama? Vincent, bisa kasih jawaban Vincent? Karena kaki bebek berselaput sehingga jika berdiri di tanah berlumpur, luas bidang tekanannya lebih besar. Oke, Sedangkan hampir benar, betul Vanessa ya, hampir benar. Sedikit lagi kalau kira-kira bisa diperbaikin apanya, kalimatnya. Kalau si Juan? Atau si apa kalau bisa Francesco?
Nah, ini dia ya. Jadi konsepnya kalau saya ngajar fisika, konsepnya itu kuat dulu. Jadi seperti apa nanti hitungannya itu gampang, mudah. Benar loh. Nah, coba kembali kita ke rumus P sama dengan F dibagi A. Udah? F dibagi A, A luas penampang. Coba bandingkan kaki bebek dengan kaki manusia. Luas penampangnya siapa lebih besar? Pasti jawabannya luas penampang kaki manusia kan? Dan luas kaki bebek lebih kecil. Itu artinya kalau luas penampangnya makin kecil, ya, berarti tekanannya makin besar. Pasti kalian bertanya, Pak, kok tekanannya makin besar bebeknya bisa kencang lari? Benar. Tekanan kaki bebek terhadap tanah lumpur yang dipijaknya memberikan gaya dorong ke atas. Sehingga begitu kakinya jejak langsung bisa didorong oleh tanah lumpur tadi. Coba manusia. Kakinya luas penampangnya besar. Otomatis tekanan yang diberikan kaki terhadap tanah lumpur lebih rendah atau lebih kecil. Sehingga gaya dorongnya pun kecil. Oke. Ya, jadi itu dia. Supaya kita bisa memahami, oh, kalau luas penampangnya makin besar, pastilah tekanannya makin kecil. Itu yang saya mau. Contoh nyata di dalam kehidupan kita. Kalian pasti punya pensil. Saya mau tanya, pensil siapa yang luas penampangnya besar? Pasti tidak ada yang mau kan pensilnya yang dipakai menulis penampangnya besar-besar. Kenapa? Ketika kamu menulis tulisannya nggak jelas. Kok bisa? Karena tekanannya rendah. Andai kata kamu menulis pensilnya runcing, berarti tekanannya sudah kuat. Meskipun kamu memberi gayanya tidak kuat sekali. Tapi sudah bisa menulis. Coba nanti praktekkan. Pensil yang luas penampangnya gede dibandingkan pensil yang runcing. Nah, akibat tekanan yang kurang, tulisan kita jadi nggak jelas mau tulis huruf A atau D. Coba pensilnya runcing. Kamu tulis A, B, ya, atau huruf C dengan E bisa jelas. Maksudnya perbandingannya menggunakan ukuran tulisan fontnya yang sama ya, fontnya. Maksudnya besar hurufnya sama. Janganlah pula nanti kalian menulisnya huruf A-nya 1 halaman. Ya kalau kalian menulisnya dengan huruf 1 halaman, ya jelas memang terlihat jelas ya. Maksud saya yang standar ya, standar seperti kita menulis biasa saja. Ya, jangan membuat hal yang aneh gitu maksudnya. Oke.
Nah, yang terakhir, contoh lain. Pernah nggak kalian melihat ada orang kalau memasukkan kayu sebagai tiangnya ke dalam tanah, bagian bawahnya dikasih runcing dulu atau dibiarkan gitu saja? Bagian bawahnya dikasih runcing dong, Pak. Oke, terima kasih Alexandria. Nah, itu artinya apa? Kalau diruncingkan, berarti tekanannya besar, bisa masuk ke dalam. Coba kita tekan atau kita masukkan balok kayu ke tanah dengan tidak membuat runcing. Percayalah, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa masuk. Jadi seperti itu, ya. Jadi konsepnya jelas kan? Makanya tadi saya bilang, dengan kita tahu konsepnya, jelas. Rumusnya tinggal gampang. Oh, berarti luas penampang makin besar, tekanannya makin kecil. Itulah dia. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Saya ambil contoh pertama ini. Seekor gajah beratnya 40.000 Newton. Berdiri dengan satu kaki yang luas tapaknya 1000 cm kuadrat. Berapa tekanan yang dilakukan kaki gajah pada tanah? Berapa tekanan yang dilakukan kaki gajah pada tanah? Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat kan tadi dalam soal disebut satu kaki gajah ya, bukan empat-empatnya. Nah, di situ kalian harus bisa membedakan, oh ini satu kaki gajah, gimana kalau empat? Berarti luas penampangnya makin tambah kan? Tekanannya pun berkurang. Oke. Nah, jadi dari sini udah ketahuan, tinggal masukkan aja ke dalam rumus P sama dengan F dibagi A, sehingga nanti hasilnya kita peroleh, itu dia, 40.000 Pascal atau 400 kilo Pascal. Tadi per 1000 ya, bukan 40 ya, sorry ya. 400 kilo Pascal. Nah, saya akan ya dari contoh soal ini nantinya ke depan kalian itu sering menggunakan satuan-satuan dalam bentuk awalan. Ya, kilo, mega, dan seterusnya. Jadi pada pertemuan ini saya minta dan berharap saya sudah katakan nanti kalian sering berhadapan dengan soal fisika pada tekanan ini, angka diganti dengan awalan. Jadi maksud saya di situ, sekarang saya sudah jelaskan, lalu kalian harus menghafalnya. Ya, terlebih dahulu cari ya di Google boleh 1 kilo awalannya apa, 1 mega nilainya berapa, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk untuk contoh soal nomor 1 ini seperti itu dia. Ya. Nah, sekarang saya lanjut dulu untuk yang contoh kedua. Nih.
Seorang pria dengan massa 80 kg menggunakan sepatu dengan ukuran alas sepatu tertentu. Ketika pria itu melangkah pada lantai dan seluruh berat badannya ditumpu oleh salah satu sepatunya yang memberikan tekanan 40 kilopascal pada lantai. Hitung luas sepatu pria itu dalam sentimeter persegi. Ya, hitung luas alas sepatu pria itu dalam sentimeter persegi. Nah, lagi-lagi di sini ada yang harus kalian coba langsung. Ya, langsung inisiatif mengenai konversi bilangan dari mulai kilometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Artinya kalian langsung cari konversi satuan. Karena yang seperti itu, kalau soal-soal di tekanan. Karena kalau kita sudah paham konsepnya, ya soalnya ya nggak jauh-jauh, situ-situ aja. Nah sekarang supaya kita punya kemampuan berpikirnya bertambah, ya soal-soal tentang tekanan menyasar ke konversi satuan. Seperti itu. Jadi dari sekarang kalian udah tahu antisipasi. Oh, Bapak itu pernah ngomong konversi satuan, catat dulu. Nanti habis ini cari di Google Class. Pertama, jarak. Yang kedua nanti massa. Saya rasa belum pernah ya. Saya rasa belum pernah kalian bertemu dengan dekagram, desigram, sentigram, belum kan? Nah, jadi maksud saya begitu selesai langsung cari konversi satuan itu. Minimal ada 3. Panjang, massa, ya, kemudian nanti untuk gaya. Ya. Oke. Jadi bolehlah kita jawab contoh yang kedua ini. Nah, inilah dia caranya. Perhatikan di situ. Jadi tekanan yang diberikan 40.000. Ya kan? Sama dengan 800 dibagi A. Berarti sudah ketahuan kalau nanti jawabannya itu 200 cm persegi. 1 telapak kakinya. Kan itu tadi pertanyaan soal kan? Hitung luas alas sepatu pria itu dalam sentimeter persegi. Saya perjelas. Ditumpu oleh salah satu sepatunya. Nah, salah satu sepatunya itu. Jadi bukan dua-dua ya, salah satu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita coba masuk contoh ketiga. Ini dia. Nah, massa sebuah balok beton berukuran, nah ini dia ukurannya, ada 3 kan, 0,5, 1,0, 2,0. Sebelum saya lanjut membacakan soal, ya, saya berharap dulu. Letak posisi panjang, lebar, tebal di sini kamu mau nggak mau harus kuasai. Kuasainya yang dimaksud gimana? Nggak mungkin kan tebalnya tembok itu ya atau tebalnya beton itu 2 meter.
Ya, kan nggak mungkin kan? Apa kalian mungkin sedang membangun apa? Membangun benteng? Nggak mungkin. Ya. Nah, dimaksud saya tadi di situ, ketika nanti bertemu soal seperti ini, tolong gunakan logika yang baik. Agar apa? Bisa menentukan yang mana jadi alas. Karena kan di soal itu kan nggak dikasih tahu yang mana alas di situ kan. Nggak mungkin nanti temboknya itu panjangnya 0,5, lebarnya 1 meter, tebalnya atau tingginya 2 meter. Ya nggak masuk akal. Tembok dengan panjang 1 meter tapi lebarnya cuma 0,5, apa kalian sedang membangun semacam tugu? Kan tidak ya. Nah, jadi maksud saya di situ. Karena di sini kita benar-benar diajak berpikir untuk membayangkan, menggambarkan objeknya. Melalui kalimat soal. Ya, jadi kalau kalian nggak bisa bayangkan, saya percaya yang kalian kerjakan nggak dapat, benar. Karena situ jelas nggak dikasih tahu yang mana luas alasnya. Ya. Jadi itu untuk yang nomor 3 ya. Saya apa dulu ya? Saya percepat dulu untuk contoh yang keempat. Nanti saya posting. Oh, nggak ada ya. 3 contoh aja berarti. Ini tugas mandiri saja. Ya, tugas mandiri saja, kerjain sendiri saja ya. Oke, sampai di sini. Ray Pando atau Caroline, ada yang mau ditanya Caroline? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jaden? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan kita lewat Meet ini sampai di sini. Nanti selanjutnya silakan kembali ke Google Class untuk ambil file dokumennya. Ya, Vanessa, Juan, Cynthia Louis, Clarin, Vincent, Revado, Alexandria, Caroline, Ferik, Jaden, dan 8 orang yang lain yang ikut sudah gabung. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.